Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Hari ini kita kembali lagi untuk ibadah online sekolah minggu. Diharapkan untuk adik-adik semua yang ada di rumah tetap dalam situasi kondusif. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita bernyanyi dari lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik semua duduk rapi, dipersiapkan Alkitabnya dan buku ND-nya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 565 ayat 1 dan 2. Nanti ayat 2 semua bangkit berdiri. Adik-adik bangkit berdiri, ambil sikap berdoa, kita akan memasuki ibadah kita. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, sinar surga cemerlang, terang Allah yang semarak. Ya sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan, ya Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, ya Tuhan Allah, ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik boleh kembali duduk. Adik-adik yang ada di rumah, saat ini kita akan memasuki pembacaan hukum Taurat.
Hukum Taurat yang keberapa untuk minggu ini? Ke-10. Taurat yang ke-10. Inang dan kakak guru sekolah minggu yakin adik-adik yang ada di rumah sudah pada hafal isi dari Tita yang ke-10 ini. Oleh karena itu, mari adik-adik yang ada di rumah dan kakak guru sekolah minggu, kita boleh ikut bersama-sama mengucapkan isi dari Titah yang ke-10. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Luar biasa. Nah, sekarang kita akan mendengar dan menerima pemahaman tentang maksud dari Tita yang ke-10 ini. Nanti setelah Inang bacakan, adik-adik yang ada di rumah boleh ikut bersama-sama mengucapkannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya. Sebab itu jangan kita menggunakan daya Untuk memiliki harta sesama manusia. untuk memiliki harta sesama manusia Serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Jangan kita menghasut Dan jangan kita menghasut baik istri baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. dan setia kepada tugasnya. Nah, adik-adik yang ada di rumah sudah sangat jelas ya maksud dari Titah yang ke-10 ini. Agar setiap orang-orang yang mengasihi Allah, yang takut akan Tuhan Allah, harus menjauhkan sikap mengingini hak milik orang lain. Kita tidak diperkenankan mempergunakan berbagai hal untuk jadi jalan kita atau cara kita untuk mengambil harta milik orang lain. Bahkan dikatakan jangan gunakan tipu daya, jangan gunakan hasut menghasut, bahkan jangan digunakan untuk membuat sebuah berita ataupun cara yang mampu membuat kita mengambil harta dari teman kita atau milik dari saudara kita. Itu tidak diperkenankan adik-adik. Malah dikatakan yang harus dilakukan oleh mereka yang mencintai, mengasihi dan takut akan Tuhan Allah adalah membantu setiap saudara-saudaranya untuk menjaga dan memelihara harta miliknya. Jadi kita diperkenankan untuk membantunya adik-adik, menjaganya, merawatnya, melindungi harta milik orang lain. Jadi tidak diperkenankan untuk mengambil ya adik-adik ya, sama dengan cara untuk mencuri, itu tidak diperkenankan adik-adik. Dan juga mendambakan itu berarti memiliki rencana jahat untuk mengambilnya. Itu tidak diperkenankan juga ya adik-adik ya. Oleh karena itu adik-adik yang ada di rumah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mulailah untuk menjaga tangannya, menjaga hatinya, menjaga pikirannya untuk tidak dikuasai oleh iblis. Oke adik-adik ya, ingat Tita yang ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Amin. Kita ambil sikap berdoa. Kita sama-sama mengucapkan, ya Tuhan Allah kami, Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita kembali bernyanyi. Ya adik-adik, sekarang kita bernyanyi
dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 2, yaitu mampirlah dengar doaku. Adik-adik ambil sikap berdoa, kita berdoa untuk memohon pengampunan kepada Tuhan Allah untuk mengampuni, menghapuskan segala dosa pelanggaran kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, saat ini kita sedang memasuki minggu yang kedua di bulan Oktober. Nah, seperti di minggu yang lalu, Inang sudah menyampaikan tertulis di mana ayat bulanan kita, yaitu tertulis di Filipi 1 ayat yang ke-6. Filipi 1 ayat yang ke-6. Walaupun masih minggu yang kedua ini adik-adik, tapi adik-adik sudah harus ikut dalam penghafalan ayat bulanan ini. Tapi mungkin masih ada yang belum menghafal. Mari ambil Alkitabnya, kita bersama-sama membaca isi dari ayat bulanan kita yang tertulis dalam Filipi 1 ayat 6. Kita bersama-sama membacanya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Sekali lagi, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Iya adik-adik, itulah ayat bulanan kita di bulan Oktober ini ya, yang tertulis dalam Filipi 1 ayat 6, yang selalu mengingatkan, meneguhkan, menguatkan iman kita untuk tetap percaya akan setiap pekerjaan Yesus di tengah-tengah dunia ini, yang adalah pekerjaan yang baik, yaitu untuk menyelamatkan dan menebus kita. Maka daripada itu kita harus melihat bahwa Dia memulai segala sesuatu yang baik dan juga mengakhirinya dengan sangat baik di dalam penebusan, di dalam salib Yesus. Nah, itulah yang sesungguhnya memberangkatkan kita untuk yakin, percaya hanya kepada Tuhan. Dan kita melihat bahwa setiap janji Allah di dalam hidup orang percaya adalah benar dan nyata, Dia akan buktikan. Maka tetaplah percaya, seperti yang dikatakan tadi. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya adik-adik, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Mari untuk adik-adik semua menghafal ayat ini, mengimani ayat ini,
dan bertumbuh di dalam firman Tuhan. Amin. Kita ambil sikap berdoa. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Kita kembali bernyanyi. Nah adik-adik, kita akan menyanyi mengangkat pujian lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan hatimu, hati-hati gunakan hatimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan hatimu. Adik-adik yang ada di rumah, mari ambil sikap berdoa. Kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, kita kembali bernyanyi. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Inang Bible Pro. Nah disiapkan hatinya, disiapkan juga Alkitabnya. Sekarang kita bernyanyi dari Kidung Pujian Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Kita bagi kakiku, terang bagi Ya benar Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Untuk itulah pada saat ini kami bersama dengan anak-anak sekolah minggu merindukan persekutuan di tengah-tengah gereja-Mu. Dan saat ini kami hanya masih boleh mengikuti persekutuan
ibadah di dalam kegiatan ini melalui virtual. Tetapi kami yakin dan percaya firman-Mu yang akan kami terima pada minggu ini akan selalu menguatkan kami, mengajari kami dan membimbing kami. Berfirman-Lah Engkau Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Anak Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik yang ada di rumah, saat ini kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ini yang tertulis dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-52. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-52. Sudah didapat adik-adik? Nah, ini yang akan bacakan untuk kita semua. Mari adik-adik yang ada di rumah dan kakak guru sekolah minggu yang ada di sini untuk kita bersama-sama mengikuti bersama-sama firman Tuhan yang akan Inang bacakan. Begini firman Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku sangat cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah dan kakak guru sekolah minggu, bagaimana respon, bagaimana perasaan adik-adik jika di satu ketika adik-adik itu tersesat? Atau mungkin ketika pergi bersama dengan orang tua, tiba-tiba terlepas dari genggaman orang tuanya. Misalnya di pasar, atau di mall, atau di tempat kerumunan lainnya. Ketika kita masih bersama dengan orang tua, kita masih tetap yakin, masih merasa aman. Tetapi bagaimana ketika genggaman itu terlepas, dan akhirnya kita tersesat, tertinggal dari orang tua kita? Bagaimana perasaan kita? Iya, takut. Pasti takut. Pasti kita akan ketakutan ketika kita tertinggal, ketika kita tersesat, ketika kita tidak bertemu dengan orang yang kita kenal, atau bahkan itu orang tua kita. Kita akan ketakutan. Kita akan mencari-cari kemanapun agar kita boleh kembali bertemu dengan orang tua kita atau orang yang lain yang masih kita kenal. Nah, adik-adik, ketika tadi kita membaca cerita ini, ketika Yesus bersama dengan ibunya dan bapaknya, mereka pergi ke Yerusalem, mereka pergi dari Nazaret berjalan kaki,
Dan ketika sampai di sana dikatakan bahwa Yesus tertinggal. Yesus tertinggal, terlepas dari genggamannya, dari genggaman ibunya. Hingga akhirnya Yesus tidak bersama-sama dengan kelompok ibu dan bapaknya pulang ke Nazaret. Jika tadi kita bilang kita ketakutan, tetapi kalau kita lihat tadi di sini, di kelanjutan ceritanya Yesus tidaklah demikian. Tetapi yang takut siapa? Bapak dan ibunya. Karena ketika mereka sudah sadar Yesus tidak bersama-sama dengan mereka, tidak berada di dalam kumpulan kelompok perjalanan pulang, mereka sangat ketakutan. Mereka sangat gundah. Hatinya sangat takut. Bila mana nanti anaknya Yesus itu berada di dalam bahaya. Oleh karena itu dikatakan sampai 1 hari lagi mereka harus kembali pulang ke Yerusalem. Dari perjalanan yang sudah mau pulang ke Nazaret, mereka 1 hari lagi berjalan menuju Yerusalem untuk mencari Yesus. Dan ketika mereka dalam kegundahan, ketakutan mencari Yesus, ternyata Yesus berada di dalam bait suci Allah bersama dengan kaum ulama-ulama dan orang-orang banyak. Jadi kalau kita bilang tadi kita takut oleh karena kita tersesat, Yesus tidak. Dia tidak, Yesus tidak. Yesus tidak takut. Bahkan dikatakan ketika 3 hari Yesus sudah di situ, berada di bait Allah, dia sudah terlepas dari kelompok keluarganya. Tetapi Bapak dan Ibu Yesus melihat bahwa dia berada di tengah-tengah orang-orang besar, kaum-kaum ulama, orang-orang banyak. Dan di situ mereka bercerita banyak pertanyaan. Yang ketika para ulama bertanya kepada Yesus yang pada saat itu masih berumur 12 tahun. Luar biasa jawaban daripada Yesus mengubah paradigma mereka melihat sosok Yesus yang seorang masih anak kecil. Karena Yesus mampu berhikmat menjawab semuanya. Adik-adik yang ada di rumah, ketika melihat Yesus berada di tengah-tengah bait Allah, orang tuanya datang di dalam ketakutan, di dalam kecemasan. Ibunya Maria bertanya, "Nah, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami?" Berbuat demikian itu adalah ketika dia tidak bersama-sama dengan bapak dan ibunya. Ketika Yesus tidak bersama dengan mereka. Ketika Yesus meninggalkan orang tuanya. Nah, dia berkata demikian, "Mengapa engkau perbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku sangat cemas mencari engkau." Tapi satu jawaban Yesus, jawaban yang kembali membuat pertanyaan. Bingung kan adik-adik kan? Jawaban yang membuat pertanyaan. Di mana Yesus berkata, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Sebuah jawaban yang membuat pertanyaan kepada Maria, ibu Yesus. Yang sesungguhnya adalah Yesus ingin memperlihatkan sebuah kenyataan bahwa sesungguhnya dia harus tinggal di rumah Bapaknya. Karena dia adalah utusan dari sorga. Adik-adik yang ada di rumah, ada satu hal yang sangat penting yang ingin disampaikan nats ini kepada kita. Yaitu di usia yang masih sangat muda, sesungguhnya tidak menghalangi kita untuk mampu menunjukkan hikmat. Usia yang masih sangat muda tidak mampu membatasi kita. Oleh karena itu adik-adik yang ada di rumah, walaupun adik-adik masih sangat kecil, masih sekolah minggu, tapi sesungguhnya adik-adik tidak dibatasi untuk mampu menunjukkan
sesuatu hal yang mampu untuk memperlihatkan bahwa iman itu telah bertumbuh di dalam hidup adik-adik. Sama seperti Yesus, masih 12 tahun adik-adik. Masih 12 tahun. Yang menunjukkan bahwa di usianya yang masih sangat muda, hikmat yang daripada Tuhan Allah dapat dia pakai untuk memberikan kesaksian di tengah-tengah bait Allah. Jadi adik-adik yang ada di rumah juga harus demikian. Biarpun adik-adik masih sekolah minggu, masih anak-anak, tapi firman Tuhan itu harus berakar, bertumbuh, berbuah di dalam hidupmu. Ingat itu adik-adik. Walaupun adik-adik masih muda, masih sangat kecil, masih sekolah minggu, tapi firman itu harus berakar, bertumbuh, berbuah di dalam hidupmu. Jadi firman Tuhan yang didengar hari ini jangan dilewatkan, tapi imani, hidupi, dan tunjukkan buah dari apa yang telah didengar. Karena apa adik-adik? Karena ketika kita sudah melakukan hal yang demikian, kita akan menjadi kesukaan bagi Allah dan bagi manusia. Demikian yang dikatakan di dalam ayat yang ke-52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak, dan anak-anak itu harus benar-benar menunjukkan buah dari iman dan firman yang telah dia dengar. Maka Yesus akan benar-benar mengasihi kita. Jadi luar biasa ya adik-adik ya. Ketika Yesus mampu melakukan hal yang di luar pemikiran manusia, ketika dia mampu menjawab, ketika dia mampu melakukan, ketika dia mampu berdiri teguh, dikatakan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya, besarnya, maka dia dikasihi oleh Allah dan manusia. Kita semua adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Tapi mari untuk menunjukkan kita makin dilayakkan untuk menerima kasih-Nya. Oleh karena hikmat yang kita, firman yang telah kita terima. Buah daripada firman yang telah kita terima itu terlihat dari perbuatan adik-adik yang ada di rumah. Jadi kalau kita ikuti setiap ibadah kita hari Minggu, ini adalah pesan yang memberangkatkan kita untuk tetap berada di dalam jalannya Tuhan. Dari kita tadi mendengar hukum Taurat, dari kita mendengar ayat hafalan, dari kita menyaksikan iman sampai kepada firman ini. Jadi rangkaian ibadah ini sesungguhnya adalah sebuah hal yang memberangkatkan kita untuk melakukan firman Tuhan di dalam hikmat yang daripadanya. Jadi jangan persoalkan usia muda. Jangan persoalkan usia muda. Aku kan masih sangat muda, enak tidak. Bahkan di usia yang masih sangat muda pun Yesus sudah mampu menunjukkan bagaimana dia untuk membuat sebuah tanda mujizat yang luar biasa dari pernyataannya, dari kalimatnya, dari kata-katanya. Adik-adik juga harus demikian. Ya. Adik-adik juga harus demikian. Adik-adik harus mampu menjadi berkat, membawa sukacita di dalam setiap perjalanan kehidupan, bahkan di tengah-tengah keluarga. Jadi adik-adik, harapan Inang, adik-adik yang ada di gereja kita, HKBP Gedung Johor ini menjadi berkat, sukacita bagi orang lain. Dan ini adalah kesempatan terakhir Inang untuk menyampaikan firman Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu. Oleh karena Inang akan pindah tugas ke HKBP Aji Bata. Dan seperti yang Inang katakan tadi, Inang berharap dan berdoa agar adik-adik sekolah minggu yang Inang tinggalkan nanti di tengah-tengah gereja kita HKBP Gedung Johor ini, Inang akan dengar kabar sukacita bahwa anak-anak HKBP Gedung Johor mampu menjadi kebanggaan
di tengah-tengah keluarga, bahkan di tengah-tengah gereja. Jadi sampai bertemu kembali adik-adik, kita saling mendoakan. Adik-adik yang ada di rumah doakan Inang ya, supaya Inang boleh kuat, semangat untuk melanjutkan pelayanan di HKBP Ajibata. Dan Inang pun berdoa untuk adik-adik dan keluarga, mama papa semuanya untuk tetap bersuka cita, kuat dan semangat dalam menjalani hari-hari kehidupan. Doakan ya adik-adik ya, dan sampai bertemu di lain waktu. Kalau adik-adik liburan ke Ajibata, nanti kita boleh bertemu di sana ya adik-adik ya. Inang ada di HKBP Ajibata, nanti telepon Inang kalau adik-adik liburan ke Ajibata. Nah itulah adik-adik, firman ini Yesus menunjukkan di usianya yang masih sangat muda mampu untuk menunjukkan suatu hal yang menyukakan hati Tuhan Allah dan menyukakan hati manusia. Adik-adik pun mampu untuk demikian, menyukakan hati Allah dan menyukakan hati manusia, menjadi berkat dan sukacita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, di mana kami boleh beribadah bersama dengan anak-anak-Mu Sekolah Minggu HKBP Gedung Johor ini. Ya Tuhan Allah, dalam ibadah pagi ini Engkau kiranya menguatkan kami, terlebih anak-anak-Mu, agar tetap kuat di dalam menjalani setiap kehidupan dan menunjukkan buah dari firman yang telah mereka dengar. Engkau tuntun Tuhan di dalam usia yang masih sangat muda, tetapi Engkau layakkan mereka untuk mampu menunjukkan buah daripada pengimanan dan firman yang telah mereka dengar. Kau berkati Tuhan orang tua, sanak saudara mereka, dan berkati juga Tuhan guru-guru sekolah minggu yang melayani di tengah-tengah gereja-Mu HKBP Gedung Johor ini. Kami serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan kami atas segala dosa pelanggaran kami, agar kami semakin layak menjadi pewaris kerajaan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Amin. Kita kembali bernyanyi. Iya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Bibel. Artinya adik-adik walaupun masih kecil harus bisa menjadi pelaku firman, supaya firman itu dapat berbuah di dalam diri adik-adik dan di dalam lingkungan kehidupan kita. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu, sebelum kita persiapkan dirinya dan persiapkan persembahannya, jangan berikan yang buruk ya Dik ya, berikan yang terbaik buat Tuhan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi di Son Adong Hubuan Tuhan, kita nyanyikan 2 kali ya. Adik-adik ambil sikap berdoa, kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.